Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari riset kartografi kami yang berjudul Analisis Persebaran COVID-19 di Kepulauan Riau. Sebelum itu kami mengambil 3 daerah yang kasus COVID-nya itu banyak ya. Jadi kami mengambil Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Karimun. Sebelum kami mempresentasikan hasil mini riset kami ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nindi Asyufa Putri sebagai moderator, dan teman-teman saya. Saya Bonapati Papan sebagai penyaji. Saya Iqbal Faldo sebagai penyaji. Saya Laurentina Putri sebagai penyaji. Saya Maria Fitri sebagai penyaji. Dan saya Rajinanti Sianturi sebagai penyaji. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya. Langsung saja masuk ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Laurentina. Kepada Lauren dipersilahkan. Ren, belum mic-nya itu, belum hidup. Yang pertama, latar belakang. Coronavirus termasuk dalam kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Tidak biasa dipungkiri bahwa penyebaran wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 terus bergerak signifikan di Indonesia. Sejak mulai terdeteksi pada awal Maret lalu hingga jelang pertengahan Mei. Jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai angka 15.438. Angka tersebut dikutip dari laman resmi pemerintah untuk COVID-19. Pada tanggal 13 Mei 2020, jumlah kasus sembuh mencapai 3.287 atau 21,29%, sedangkan angka pasien yang meninggal adalah 1.028 atau 6,67%. Penularan penyakit ini adalah melalui tetes kecil yang dilepaskan ketika seorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menganggap bahwa risiko penularan oleh seorang tanpa gejala COVID-19 kemungkinan kecil. Namun, banyak orang yang telah mengidentifikasi COVID-19 hanya memiliki gejala ringan, seperti batuk ringan atau tidak mengeluarkan rasa sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama, bagaimana hubungan persebaran virus COVID-19 di masa pandemi di Kepulauan Riau. Tujuan penelitian kami untuk mengetahui bagaimana persebaran COVID-19 di Kepulauan Riau. Selanjutnya, adapun kajian teori yang akan kami bahas yaitu penyebab awal COVID-19. Perkembangan penyebaran COVID-19 terjadi begitu cepat. Kasus pertama dan kedua COVID-19 diumumkan pemerintah pusat pada tanggal 2 Maret 2020. Dan kasus ketiga dan keempat diumumkan pada tanggal 6 Maret 2020. Sementara keputusan Presiden Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan Rapid Response Team yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB baru dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020. Saat jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia tercatat telah berjumlah 69 orang. Kasus pertama dan kedua di Indonesia adalah peserta sebuah acara club dance di Jakarta. Keduanya diduga terjangkit COVID-19 dari seorang warga negara asing peserta acara klub tersebut yang telah ditemukan positif COVID-19 di luar negeri sesuai mengikuti acara itu. Dinas Kesehatan dan Kepolisian melakukan tracking dan menemukan bahwa paling tidak terdapat 80 orang yang terekspos
dengan pasien pertama dan kedua dalam acara tersebut. Setelah dilakukan pengujian, 2 orang dinyatakan positif corona. Selanjutnya menjadi kasus ketiga dan keempat. Kemudian diketahui bahwa kasus kelima masih berhubungan dengan klaster Jakarta atau klub dansa ini. Setelah kasus kelima, mulai ditemukan imported case seperti pada kasus ke-6 yang merupakan warga Indonesia anak buah kapal atau ABK dari kapal pesiar Diamond Princess yang sebelumnya dikarantina selama 14 hari di Jepang karena berpenumpang positif COVID-19. Saat itu juga mulai ditemukan banyak imported case lain dari warga Indonesia yang mau pulang dari berpergian ke luar negeri. Terima kasih kepada Laurentina yang telah menjelaskan mengenai penyebaran awal COVID-19. Selanjutnya, untuk materi yang berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh Iqbal Ilfaldo. Kepada Iqbal, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ialah gejala COVID-19. Gejala. Pada umumnya COVID-19 ini menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Bagi beberapa orang, gejalanya bisa lebih parah dan menimbulkan radang paru-paru atau sulit bernafas. Sejumlah kecil kasus penyakit ini menyebabkan kematian. Penyebaran COVID-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi sehingga penularan akan semakin mudah. Dengan kata lain, bahwa COVID-19 ini diketahui paling mudah menyebar melalui kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Batu atau bersin, orang yang terinfeksi mengeluarkan percikan, dan jika terlalu dekat, virus ini dapat masuk melalui nafas. Yang paling mudah berisiko ialah orang yang lanjut usia dan orang yang memiliki kondisi medis seperti diabetes, penyakit jantung, diketahui lebih berisiko terkena penyakit parah ini. Saat ini masih belum ada pengobatan atau vaksin untuk COVID-19. Namun, sebagian besar gejala dapat ditangani. Slide selanjutnya. COVID-19. Ulang, Bal. Dampak COVID-19. Wabah virus corona berkembang begitu cepat, berdampak negatif terhadap aktivitas sosial masyarakat dan ekonomi. Masyarakat, bangsa, dan negara. Warga yang paling berdampak virus corona. Warga yang bekerja di online, sopir angkot, pedagang kaki lima, home industri, pekerja harian, nelayan, catering, dan sektor belanjaan seperti mal, supermarket, pusat jajanan makanan dan minuman. Pemilik rumah aneka makanan modern, waralaba, omsetnya menurun dengan karena pembeli yang sepi. Plus banyak menutup usahanya karena daya beli masyarakat yang menurun. Dampak COVID-19 yang berdampak kepada keuangan negara berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban.
Wabah COVID-19 tidak hanya berdampak kepada di bidang ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM, tetapi juga terhadap pelaku usaha menengah ke atas seperti pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta yang tutup tidak membuka usahanya. Karena sepi pengunjung, dampak di bidang sosial terlihat dengan banyaknya kegiatan yang sementara ditunda, dilarang seperti pelaksanaan ibadah yang dilakukan di rumah saja, melarang mengadakan sholat Jumat, kebaktian di gereja, kegiatan agama seperti majelis taklim, arisan, pesta perkawinan, perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iqbal yang telah mempresentasikan mengenai dampak COVID. Kemudian materi selanjutnya dipresentasikan oleh Bona Pati. Kepada Bona dipersilahkan. Persebaran COVID-19 di Kepulauan Riau. Kota Batam merupakan kota dengan jumlah kasus konfirmasi positif tertinggi di atas Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 31.059 orang. Sedangkan Kabupaten Bintan menjadi kabupaten dengan angka kasus konfirmasi positif terbanyak di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan jumlah 7.037 orang kasus. Kota Batam juga menjadi kota dengan jumlah meninggal tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 919 pasien. Sedangkan Kabupaten Bintan juga merupakan kabupaten dengan jumlah meninggal terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 200 orang. Terdapat 7 kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang diurutkan sesuai dengan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi. Seperti di bawah ini. 1. Kota Batam. 31.059 terkonfirmasi, 919 orang meninggal, 30.144 jiwa sembuh. Nomor 2, Kota Tanjung Pinang. 13.247 terkonfirmasi, 434 jiwa meninggal, 12.812 jiwa sembuh. Nomor 3, Kabupaten Bintan. 7.037 terkonfirmasi, 200 jiwa meninggal, 6.836 sembuh. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu. Lokasi yang dipilih untuk diamati dalam penelitian adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yakni Provinsi Kepulauan Riau. Waktu pengelolaan data pada penelitian ini ialah 20 Mei 2022. Namun sebelumnya, dilakukan pencarian data atau berbagai referensi sebelum tanggal tersebut. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, sehingga dengan metode ini, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji secara teoritis buku-buku referensi beserta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan mini riset penulis, yakni berkenaan dengan COVID-19 dan persebarannya di Provinsi Kepulauan Riau. Ada jumlah mendapatkan masalah ini pada moderator. Terima kasih kepada Bona yang telah mempresentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sera Junianti. Kepada Sera, dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode cara memfasirkan data yang ada sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai kecenderungan yang dibahas tentang COVID-19 dan persebarannya di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan simbol lingkaran. Slide selanjutnya yaitu bab keempat, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu data sebaran COVID-19 per kabupaten di Kepulauan Riau. Yang pertama yaitu Kota Batam. Di
Kabupaten Kota Batam terkonfirmasi 31.059, sembuh 31.144, yang meninggal 915. Di yang kedua yaitu Kabupaten Kota Tanjung Pinang terkonfirmasi ada 13.247, sembuh ada 12.812, yang meninggal ada 434. Yang bagian ketiga yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas yang terkonfirmasi ada 2.158, yang sembuh ada 2.109, dan yang meninggal ada 49. Terima kasih kepada Sera. Yang selanjutnya itu akan dibahas oleh Maria. Kepada Maria, dipersilahkan. Yang kedua, pembahasan. Berikut ini perhitungan jari-jari untuk R atau jari-jari pada masing-masing lingkaran, yaitu sebagai berikut. Adapun rumus lingkaran yaitu Pi kali R kali R, di mana Pi sama dengan 22/7 dikali R dikali R. Yang pertama, untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, kami tandai dengan R standar 2.159 orang dan R standar kedua 2 cm. Untuk kota kedua adalah kota Tanjung Pinang. Dengan perhitungan PR kuadrat B per PB sama dengan PR kuadrat C per PC sama dengan 22/7 PR kuadrat per 13.247 sama dengan 22/7 2 kuadrat per 2158, yang menghasilkan 13.247 dikali 4 sama dengan R kuadrat kali 2.158, yang menghasilkan 52.988 sama dengan R kuadrat kali 2.158, di mana R kuadrat kali 2.158 sama dengan 52.988, yang menghasilkan R kuadrat sama dengan 52.988 per 2.158. Maka RB untuk wilayah B atau kota Tanjung Pinang adalah sebesar 4,94. Perhitungan ketiga untuk kota Batam kami tandai dengan dengan R A kuadrat dikali JPC sama dengan JPA kali RC kuadrat, di mana RA kuadrat sama dengan JPA kali RC kuadrat per JPC sama dengan 31.059 dikali 2 pangkat 2 per 2.158 sama dengan 124.236 per 2.158, yang menghasilkan R kuadrat sama dengan 57,5, di mana R sama dengan akar dari 57,5 sama dengan R 7,58. Maka RA untuk wilayah A atau kota Batam adalah sebesar 7,58. 3. Presentasi kasus COVID dalam diagram lingkaran. Setelah setiap kasus diperoleh seperti perhitungan di atas, maka selanjutnya memasukkan atau mengubah persen ke dalam lingkaran, seperti di bawah ini. Yang pertama adalah kota Batam dengan presentasi kasus COVID di Batam terkonfirmasi dengan tanda biru, sembuh dengan tanda merah dan hijau, dan meninggal dengan tanda hijau. Untuk presentasi COVID di Kabupaten Karimun terkonfirmasi dengan tanda biru, sembuh dengan tanda merah, hijau dengan meninggal. Presentasi COVID-19 di Kota Tanjung Pinang terkonfirmasi dengan warna biru, sembuh dengan warna merah, dan meninggal dengan warna hijau. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maria. Yang sebelumnya, coba mau dijelaskan sedikit. Nah, jadi saya akan yang lingkaran. Jadi saya akan memberi tahu sedikit bahwasannya setiap
di Kota Batam, di Kota Kabupaten Karimun, ataupun di Kota Tanjung Pinang ini sama presentasinya semua. Jadi yang terkonfirmasi itu sekitar 97. Yang terkonfirmasi positif tuh ada 0 ya, makanya di tanda biru tersebut tidak ada. Yang sembuh sekitar 97% dan yang meninggal sekitar 3%. Selanjutnya, Mar. Jadi dari hasil mini riset kami ini terdapat kesimpulan ya bahwasannya penyakit virus corona 2019 ini atau sering disebut dengan COVID-19 mengacu pada sekelompok kasus pneumonia atau virus yang terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei sejak Desember 2019. Gejala kasus ini meliputi demam, keletihan, batuk tidak berdahak, dan sesak nafas. Beberapa kasus kondisinya parah. Orang tua berusia lebih dewasa atau tengah menderita suatu penyakit berisiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang lebih parah. Cara penularan utamanya adalah melalui titik-titik air dari saluran pernafasan. Virus ini juga dapat ditularkan melalui kontak. Kebanyakan orang memperkirakan bahwa periode inkubasinya bervariasi antara 1 hingga 14 hari. Umumnya yaitu sekitar 5 hari. Senantiasa menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan secara ketat adalah hal yang paling penting dalam melindungi diri sendiri dari infeksi dan mencegah penyebaran penyakit di kalangan masyarakat. Saran penulis terhadap semua, khususnya yang membaca laporan ini, mari sama-sama kita memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia, agar pandemi ini cepat berakhir dan kondisi kembali seperti semula, sehingga kita semua pun dapat beraktivitas dengan normal tanpa merasa cemas dan khawatir seperti saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi untuk mengerjakan mini riset kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa diketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.